supaya kita tahu, karena temanya janji Yesus kepada murid-muridnya. Oke. Coba kita lihat ayat yang ke-15, 15. Nanti ada di atas gede ini ya, sudah dibuat. Semakin mudah semakin besar. Kita akan baca, atau masih ada waktu ya, masih jam 9. Nanti jam 10 ada ibadah. Kan begitu ya. Tolong ingatkan nanti saya kalau saya terlalu kelebihan nanti, jadi supaya tetap padat, singkat, tepat aja gitu kan begitu ya. Ingat, itu diingatkan, itu tolong. Baik, Bapak Ibu, saya akan membaca ayat yang ke-15. Nanti Bapak Ibu atau saudara semua ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan dendam. Baik, mungkin pelajaran ini sudah sering ya kita bahas. Tapi dalam bagian ini, apa yang baru? Apa ada yang baru lagi? Kalau orang Yahudi, waktu Musa memerintahkan kepada mereka, ajarkanlah kepada anakmu, kan begitu berulang-ulang ya. Ya, Kapan waktunya itu? ketika kamu sedang duduk, Duduk, kan begitu ya. bangun, Apa lagi? perjalanan, berbaring, Baring, dalam setelah perjalanan. terbangun, berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi makanya untuk pelajar begitu penting anak-anak ya. Ya, begitu penting. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan, generasi yang sudah ya teknologi. Ya, kalau belajar tentang pengembangan diri dia begitu penting memang pelayanan. Bahkan bukan hanya pelayanan firman. Sekarang setan kan udah canggih, kan begitu ya. Canggih dia datang, kayak seperti ular dia datang. Jadi seolah-olah itu tidak dosa. Tapi pada akhirnya anak-anak itu tarik melalui alat media itu kan, yang mereka melakukan dan melakukan. Ya, benar juga. Apa perbedaan kan begini ya? Apalagi tadi disinggung masalah pelayanan seksual ya.
Itu bukan tabir ya. Saya belajar itu ya. Nah, jadi anak-anak pun itu sudah tahu. Karena kesaksian bapak itu karena dia seorang gembala juga, seorang kerja mengatakan begitu. Ketika dia melayani anak-anaknya, para remaja, kapan dia melihat hal-hal yang tidak wajar, waktu SD pun itu sudah lakukan. Coba kembali. Coba bandingkan begitu pentingnya pelayanan anak. Ya. Nah, ini hanya pengantar sekilas saja. Baik, saya akan membahas kita awal dari janji. Bisakah kita lompat ke ayat 26? Ini tidak dalam upaya, ya, kalau agak lompat dia. Oh, tidak dengar. Oh, maaf. Karena biasa saya tidak pakai ini karena kami sangat dekat ya. Baik. Oke. Apa kata ayat 26? Apa janji Yesus kalau begitu? Ini kan sesuai dengan temanya, janji Yesus. Apa janji Yesus? Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tahu ini ya. Ini sebelum Tuhan Yesus menghadapi kematian, kan begitu ya. Pada hari-hari terakhirnya mereka mempersiapkan murid-muridnya, mempersiapkan mentalnya lah, mungkin secara fisik. Apa yang akan tahu? Bapa mengutus Roh Kudus. Pengutusan itu dilakukan di dalam nama Yesus, kan begitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa karya keselamatan berasal dari Bapa, dinyatakan melalui anaknya Yesus. Kita tahu itu ya. Diteruskan oleh Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus bukan hanya sebagai mantra itu begitu, tapi tadi apa katanya? Apa? Mengajarkan. Apa lagi? Mengingatkan. Ya, begitu ya. Jadi cocok berasa Roh Kudus itu mengajarkan. Jadi dia pribadi yang hidup, pribadi yang memberi pengajaran. Bagaimana pengalaman ketika kamu menerima Yesus? Jadi nggak cocok berasa kalau terima Yesus tidak terima Roh Kudus, kan begitu ya. Jadi maksudnya gitu. Berarti sudah ada baru, ada yang baru gitu lah ya. Ada yang baru. Paling tidak pengalaman kita saat dengan Tuhan Yesus bagaimana? Sukacita ya. Sukacita. Kan begitu ya. Kamu pengalaman begitu? Sukacita. Sakeus nanti sukacitanya dia bagaimana? Walaupun orang katakan dia orang berdosa, nggak malah dia kan begitu ya. Malah dia peduli. Terserah kamu. Terus nggak pernah berdosa kan? Makanya gitu ya. Saya mantap kali waktu belajar itu ya kan. Mantap kali saya rasa. Ada tiga yang baru. Soal dia dengan Tuhan Yesus. Dia mengakui Yesus Tuhan dan dia telah bermurah hati kan begitu ya. Dan mengakukan dan meninggalkan dosa. Ada yang baru. Oke. Jadi itu peran Roh Kudus ya. Kehadiran Roh Kudus menjadi tanda bahwa Yesus tetap menyertai umat murid. Begitu ya. Ya artinya walaupun nanti Yesus mati kan begitu, akan ada Roh Kudus tetap menyertai engkau. Jadi jangan takut. Janji Yesus ini jangan takut. Yang mungkin lebih mudah kita memahami daripada zaman para murid. Kenapa? Karena dia sudah tahu ya kan mati dan dia bangkit. Pada saat ini kan mereka belum melihat, tapi memang sudah Yesus ajarkan. Tadi kalau merasa tadi setan kita aman Yesus. Wah, begitu ya. Taat lagi rumah ibadah dia. Ketika diperintahkan keluar dia. Kita taat. Kita taat ya. Entah jagoan kita saksikan di begitu. Begitu ya. Mengerti kan? Aku suatu perasaan kita begini kan begitu ya. Setan kita aman Yesus begitu saja ya. Kita mengakui jagoan manusia adalah sangat benar begitu ya. Karena tapi ketika Yesus perintah kita tidak taat begitu. Begitu ya. Bagaimana menurut? Mungkin satu alasannya karena benar teologi setan karena Yesus kan begitu. Jelas kalau tanda Yesus begitu. Kata dia itu kenal kamu begitu. Mengerti bahasa Indonesia ya? Kenal kami Yesus itu? Kenal. Setan kenal itu.
Makanya di Gerasa pun kita sudah gampang tanda itu. Jelas sekali kemudian kita manusia ya kita begitu ya. Baik, itu hanya kata pengantar saja. Jadi baik, pengenapan janji keselamatan pengutusan Roh Kudus merupakan pengenapan janji Allah kepada umatnya. Kan begitu tadi ya. Jadi umatnya itu muridnya. Bagaimana umat Allah itu? Kalau kita belajar tentang perjanjian lama, bagaimana umat itu? Umat itu kan dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita belajar tentang masa Israel itu, mereka itu dipilih supaya menyembah Allah. Segala sesuatu dipersiapkan. Bahkan kalau belajar tentang perjanjian lama itu apa yang kita lihat? Begitu pentingnya pengurusan hidup. Begitu ya. Jadi nggak segan-segan Allah. Tapi sekarang kita sudah hidup dalam zaman kasih karunia. Kebanyakan kita salah menggunakan zaman kasih karunia. Kan begitu ya? Karena pernah bertanya. Karena ada orang yang begini. Bagaimana itu perpuluhan? Kan begitu. Itu kan zaman sekarang kan nggak dikatakan itu sudah lama gitu. Sebenarnya Pak lebih beratnya perjanjian baru karena kamu menyerahkan tubuhmu. Kan begitu ceritanya ya? Sebagai persembahan yang hidup. Tapi karena kita nggak tahu ya, kita rasa ya kita carilah pembelaan akan itu kan begitu. Karena ada yang mengatakan inilah hati-hati dengan pengajaran sesat. Itu perjanjian lama itu. Baru terima kasih apa? Ya. Tapi kurasakan belum ada kurs dalam hati dia. Begitulah. Baik, janji Allah umatnya. Melalui Roh Kudus orang percaya memperoleh kekuatan untuk hidup dalam iman, memahami firman Allah, itu kita ya, dan melaksanakan misi gereja. Ya, ada misinya. Aku langsung waktu belajar ini langsung dengan kitab Kisah Para Rasul, kan begitu ya? Oke, bagaimana itu? Ketika mereka menerima Roh Kudus, menjadi saksi. mereka dipimpin Roh Kudus kan begitu ya? Memberitakan Injil, tidak takut dan sama. Luar biasa sekali. Baik, bagian yang kedua coba kita lihat. Itu bagian yang kedua ayat yang ke-16. Apakah janji Yesus kepada murid-muridnya? Ayat 16 apa katanya? Ya, 3 ayat. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, seorang penolong yang lain. Artinya ya Roh Kudus itu sama seperti Yesus begitu, tapi dia penolong yang lain. Kalau bahasa lain itu Parakletos katanya seorang penolong. Baik. Pembela atau pendamping. Kata yang lain memiliki sifat dan karya yang sejalan dengan apa? Pelayanan Yesus. Oke, begitu dia. Jadi sama pelayanannya begitu. Dia akan mengajarkan murid-muridnya begitu. Oke. Jika selama ini Yesus mendampingi murid secara fisik, maka Roh Kudus akan mendampingi mereka secara rohani. Begitu maksudnya. Nanti aku kan mati, kan begitu tanya ya. Nanti Roh Kudus akan diutus, begitu. Minta kepada Bapa akan mendampingi kamu, begitu. Jadi jangan takut. Bagaimana? Setuju kita? Setuju ya sebenarnya lama ya. Kan benar juga begitu, bukan kata setuju tidak begitu. Baik. Janji yang ketiga itu ayat berapa? 17. 17 kan? Ya. Baik. Coba Bapak Ibu baca. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke. Dunia tidak Mengenal Dia, menerima Dia. Kita tahu dunia. Tahu. Kalau Injil Yohanes sering mengatakan dunia ya. Dunia itu apa? Kalau bayangin dulu yang bintang. Oh tidak ya. Jadi dunia itu orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau kamu ingat dalam hari Pentakosta, orang-orang dunia apa katakan? Orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Mabuk anggur. Mabuk anggur, kan begitu ya? Makanya Petrus mencanggahkan begitu. Kami bukan mabuk anggur, kan begitu ya? Gitu dia. Jadi orang-orang dunia itu gak ada yang tahu itu. Tahu dia walaupun hanya kita sudah mengikuti Tuhan Roh Kudus. Baik. Sekarang kita akan kembali ke ayat yang 15. Kita akan lihat coba secara pelan-pelan. Ayat 15 ini apakah yang diajarkan? Coba kamu baca ya. Tiga ayat. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Apa katanya? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang kamu tahu? Ada bukti. Ayat 15 ini apa yang kamu tahu? Apakah yang Yesus harapkan dari murid? Apa ini? Menuruti segala Menuruti perintahnya. perintah Yesus adalah bukti bagi Yesus bahwa murid-muridnya kan begitu ya. Lah, bukan melalui mulut. Begitu ya. Bukan ada bahasa kau, lah terjemah berkelakar. Bukti kan? Oh, emang kas kata perpulaan, ada katakan nama dahara. Karimah boleh tak dengan kuasa begini. Kamu ngerti kan? Tapi dah berbeda. Makanya punya. Kamu kena ngaji berapa tu lah. Begitu ya. Bukan ragu ya mau. Nanti perubahan nasi perintahkan ada? Bagaimana? yang diperintahkan tadi nggak dikerjakan kan begitu. Itu mengerti kualu, mereka apa begitu tak ada, cocok. Jadi Yesus itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mantap Bapak. Sini bukan percaya ya. Kita mesti dengan kata percaya. Tapi jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang kamu tahu? Ada yang kamu tambahkan supaya kita bisa bawa pulang kan begitu. Oke. Ada tambahan? Ya udah pasti itu ya. Bukti mengasihi Yesus, kita akan menjalankan Segala perintahnya. Lanjut katakan percaya. Jadi domba-domba aku mendengarkan suaraku. begitu kan? Dan aku mengenal mereka kan begitu. Oke. Dan mereka mengikut Aku. Iya. Jadi kepada siapa? Kepada Dialah yang memberikan hidup yang kekal itu kan begitu ya. Karena banyak orang sekarang, aku teman-teman yang senang begitu ya. Tapi kan kalau lakukan apa saja berjalan. Ya kemungkinan ada kata-kata di muka macam kamu begitu. Kan begitu ya. Kalau ada bapaknya kan ada perintahnya. Ada. Begitu dia. Baik. Tadi 16, 17 sudah ya. Sekarang masuk kita ke ayat yang ke-18. Begitu kan? Ya. Ya, ayat 18. Coba kamu baca ya. 3 ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Apa yang kamu tahu? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai Yatim piatu. Kamu tahu apa yatim piatu? Tidak punya orang tua. Oh, nanti kan bapak, bagaimana berumah, mungkin besar mana berumah itu. Kalau begitu, bagaimana itu keadaan? Sendiri. Iya sendiri ya. Sendiri. Ada daripada sendiri? Bagaimana? Ada yang tahu? Ada yatim piatu. Malam sampai tak begitu. Butuh penolong. Hah? Butuh penolong. Tidak ada penolong. Ada penolong? Nggak ada yang ngurus. Oh, nggak ada yang ngurus. Salah pun dia nggak ada yang mengajarkan. Itu begitu ceritanya ya. Lalu dia nggak ada bapak anak. Gue malam kamu lagi mengendai begitu kan. Jadi aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai Piatu. mantap ya. Mantap kan dulu? Mantap. Lah bukan kutadinkan belum orang begitu. Karena secara teologi waktu kebenaran rohaninya itu mereka ini kan sudah lebih 400 tahun mereka tidak lagi Allah berbicara kan begitu ya. Kan mereka sudah nyaman dekat sama Yesus ceritanya kan begini ya. Ada pun angin topan bagaimana? Yesus tolonglah kami kan begitu enak mereka rasa kan begitu. Ada orang kelaparan bagaimana lagi? Beri makan.
makan. Apa yang ada padamu? Nah, dikasih dan buatlah mujizat kan begitu. Kan tak senang lah mereka mengikuti Yesus kan begitu. Makanya waktu kehadiran Injil Yohanes sudah senang kali lah mereka. Oh, inikah Mesias itu kan begitu. Karena mereka sudah lama menunggu itu. Jadi pilihkan nanti Yesus, siapa lagi yang akan mendampingi kami kan begitu kita inilah secara tafsiran begitu dalam hal itu. Makanya Yesus menenangkan mereka. Aku tidak akan meninggalkan kau sebagai anak yatim piatu. Benar kaya? Aku begitu ya datang kembali kepadamu. Hanya saja tidak lagi secara manusia kan begitu ya, tapi melalui penolong yang lain. Penolong yang lain. Kamu pernah alami itu sebagai orang percaya, kamu tidak merasa sunyi hidup. Mengerti ya? Mengerti kamu maksudku ya? Terhibur kah? Pernah. Ada yang mendampingi kamu, ada yang menolong kamu. Oke. Jadi kira-kira ini pertanyaan sedikit. Menjadi murid Yesus itu untung atau rugi? Untung ya. Kenapa untung? Hah? Ada yang menolong, nah apa lagi ya? Sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu. Oh, sumber segala sesuatu. Ya, banyak lah kan begitu ya. Ada yang mengingatkan, ada yang meneguhkan. Yang paling mantap kurasa Yesus bertanggung jawab kepada orang-orang yang dipilih. Kan begitu ya? Kami ingat dari pungut cukai. Ingat ya? Ikut ahad kan begitu katanya. Jadi bertanggung jawab dia kepada Simon kan begitu. Bertanggung jawab dia. Ada pertanyaan. Kapan dipilih Yesus? Kan begitu ditanya. Kalau kita nggak tahu kapan kita dipilih Yesus, lupa tidak ada Yesus bertanggung jawab seperti kita. Kan begitu ya? Ya. Karena dulu ada kesaksian seorang anak lajang yang lajang ini ya. Rupanya lajang ini masuk tim masak dia. Jadi dia berbagi juga, berbagi dia. Jadi Bapak juga mengatakan, kalau kamu sudah dipilih Yesus, maka Dia akan menjamin hidup itu. Pahala akan pilihnya. Jadi mungkin hati kita yang perlu dibentuk ya. Apakah sudah dipilih? Kalau sudah dipilih, dia akan bertanggung jawab. Bagaimana dia bertanggung jawab? Coba, bagaimana dia bertanggung jawab? Setelah kematiannya pun, dia tetap masih menyatakan diri, meyakinkan murid-murid. Kan begitu ya? Ya, kalau menjauh dari kita, apa katanya? Aku akan menyertai engkau, kan begitu sampai akhir zaman. Baik, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Tidak ya? Sudah cukup itu ya. Menjadi murid Yesus itu untuk ada yang apa? Menanggung jawab hidup begitu bang. Kamu menjadi murid Yesus? Atau sebagai orang percaya saja? Kan begitu ya? Kalau belajar tentang Roh Kudus itu kan tidak memaksa, begitu ya? Enggak kan? Jadi manusia itu ada hak bebas, mengerti hak bebas? Mengerti. Enggak, kamu telah. Dalam kitab Filipi itu kan bahasa karena dibaca tetap berdaki kita sekali. Gelah kamu ndalankan singena ade. Dia tetap yang bekerja di dalam orang yang percaya. Masalahnya kamu enggak gitu. Itu dia masalah. Dia enggak paksa itu. Kamu enggak. Beda sama Yunus. Itu kan kecintaan Allah ya. Sama lah Yunus kan begitu ya. Gedak dia berjalan. Oh begitu ditanyakan. Kita enggak masalah. Jadi kita bebas. Ya terserah. Enggak ada masalah. Kalau sudah dipilih itu bebas. Kamu bilang apa? Aku enggak tahu apa alasan kenapa kamu mau mundur. Pasti ada alasan juga kan? Pasti ada alasan. Oke. Iya. Kamu bebas. Aku enggak. Coba waktu kami belajar tentang PBG itu, pembinaan warga gereja. Rupanya Bapak ini kan seorang pelayan gereja juga. Jadi dalam gereja kami itu Pak, gitu katanya. Ternyata mereka terlalu antusias menjadi seorang pelayan. Mana pilih dengan gereja kami, kan begitu tanya ya. Kita jangan aku pilih kan begitu. Karena mereka beranggapan kalau mereka melayani mereka akan masuk surga. Beda sama kita. Kita sudah pasti masuk surga
nggak mau melayani. Iya. Gimana itu tadi? Kira-kira mana yang lebih aneh? Mereka tuh kita. Hah? Lebih kejam kita. Hah? Lebih kejam kita. Supaya kita tahu itu maksudnya loh begitu. Langkap saja kita berbunyi. Begitu ya. Sungguh hamba Tuhan tak apa yang ada jadi hamba Tuhan itu kamu. Karena gejak dalam hati ibadah sudah merasakan kasih Allah yang sudah nyatakan tadi dalam ibadah ya. Gejak dari bahasa baru bahasa kamu atau produk tapi karena ini belajar bahasa Indonesia kan begitu. Memang aku sembahkan udah begitu. Gejak kalian lah. Tadi kejam tu, gua pergi cerita, gua pergi bangun. Tadi kejam tu, ada melihat kamu di hidup. Begitu ya? Oke. Waktu kutanya waktu di kampung itu, kalau menurutmu, apakah isi Alkitab yang kamu pegang itu? Mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, apa isinya? Kasih kepada. Oh ya, semua cerita Allah kan begitu ya? Kalau handphone yang kamu pegang itu, Semua apa tentang isinya? macam-macam. Macam-macam. Tapi mana kamu lebih suka? Pegang handphone kah atau pegang Alkitab? Ya, kami pegang handphone pun dan Alkitab dia akan bilang ya, boleh kan begitu. Maksudku begini, kalau sudah inilah Allahmu kan begini, ini cerita Allahmu, kenapa kamu tak suka baca firman Tuhan gitu maksud? Padahal lagi dia dibacakan. Jangan kata orang kisah orang yang kamu cintai, pasti kamu suka baca ceritanya kan begitu ya. Kalau Pastor bilang mugi berita saja bilang, dia jumpa orang aku tak, dia apa? Begini hutan. Begini saja hutan, dia kamu begini. Tak merasa. Karena apa? Karena kamu sedang berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga kamu. Supaya kamu berbunga-bunga. Aku tetap merasa waktu saya mengatakan membaca kitab itu ya, bacalah kitab Perjanjian Lama kan begitu ya. Itu semua menceritakan sejarah. Jadi ingatkan saya secara pribadi, siapa itu Allah yang telah membelah laut Abraham kan begitu. Siapa lagi? Banyak perbuatan Allah yang nyata dalam dunia. Inikah Allah yang aku terima kan begitu ya. Rasul itu bicara, inikah Allah yang aku terima? Yang Yesus namanya inikah Allah yang aku terima begitu. Jadi ini kan mengajari aku secara pribadi. Apakah ini yang aku terima atau beda? Kita setuju ya? Allah Perjanjian Lama sama Yesus itu kan satu kan begitu. Kalau itu yang kita terima kan ya sama yang kuasanya. Mungkin hati kita yang perlu dibentuk ya. Maka Tuhan ini tugas kami begitu ya. Apa yang diberi? Keberanian. Keberanian. Hati yang rela Melayani. ya. Perlu rela. Makanya relakanlah hati. Begitu ya. Kalau sudah panggil Tuhan, kamu relakanlah hati. Tapi nggak apa-apa kalau kamu semua berontak-berontak lah nggak apa-apa. Tapi bukan kasih dukungan bukan begitu ya. Maksudku begini, supaya kamu tahu. Kalau tadi misalnya si Lewi pemungut cukai itu berontak dia kan begitu ya, nggak mau dia, bagaimana? Bergantilah kisah Lewi.
Begitu kan? Oke. Janji Yesus, tetap kamu akan melihat aku, kan begitu. Sebab aku hidup dan kamu pun akan Hidup. hidup. Baik, sekarang masuk kita ayat 20. 20 ya. 3 ya. Pada waktu itulah kamu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Oke. Aku di dalam Bapa menunjukkan kesatuan hakikat kehendak dan karya antara Bapa dan Anak. Yesus dan Bapa memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Begitu. Ada kan terus sekali 20 tadi ini? Ada ya. Dan aku di dalam kamu. Panci bayang dulu. Roh Kudus si Allah kendue. Panci. Kamu bersatu dengan Allah begitu. Apakah kamu menerima aras ibadat satu? Tenang ya. Jauh dengan Allah. Sebaik Allah tapi itu saja ya. Atau lebih senang kamu jauh dengan Allah? Enggak ya? Bukan. Merasa tidak lah ya. Baik. Kalau kamu tidak setuju, lebih setuju dengan kita kalau kita dekat dengan Allah. Kamu di dalam aku menjelaskan bahwa orang percaya dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Begitu ya. Kapan kamu iman? Aku terima Tuhan Yesus. Jadi sekalian pemikiran. Kapan kamu beriman? Kita tahu imannya. Kutarikan tekman Yesus. Begitu ya. Kapan kami percaya kepada Yesus? Apa katanya sama lu? Begitu ya. Kan banyak orang percaya. Aku percaya pada Yesus. Apa kau percaya sama dia? Apa katanya sama aku? Makanya cocok kurasa awal-awal aku bertobat. Ketika aku juga yang seorang mereka sudah seorang bergereja. Kalau aku tidak percaya Yesus, tidak mungkin selama ini aku bergereja. Bukan itu jawab. Sebagai yang terakhir ini. Ke gereja kan belum tentu kita beriman. Apalagi zaman sekarang kan begitu ya. Kita mau harus ke gereja kan begitu. Tidak salah kan gereja bukan begitu ya. Tidak salah. Saya perlu kan. Kalau sesetan jahit, cocoknya ke gereja kan begitu ya. Adilah menaik ke gereja apa? Lah jumpa pada Yesus. Lah sesetan jahit. Emang kan cocok apa? Adi setan yang bukan benar ke gereja. Begitu ya. Kadang-kadang kan enggak enak kami hari Minggu, begitu. Iya, mau setan yang aku. Cocok kamu ke gereja. Soalnya ceritanya waktu Yesus Padoni mengalami rumah ibadat kan begitu ya. Mungkin ya cuma gereja tapi tempat perkumpulan kan begitu kecil. Yesus di situ cuma para Yesus. Mana tahu mungkin kan begitu ya. Ada firman Tuhan roh untuk bicara, apa persaksian dari ikatan setan itu. Tapi kebanyakan lupa kamu atau nggak tahu kamu sangat dikuasai setan. Maka dijumpa kan perkara kata-kata itu ya. Dikuasai setan kamu kan waktu gereja. Banyak kali mungkin. Kadang-kadang orang kan apa jadi bikin alasan begitu ya. Setan jadi disalahkan begitu kadang-kadang. Baik, sedikit lagi supaya jangan terlalu lama. Sekarang sudah masuk ayat 21. Apa katanya? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Oke. Dan Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, ayat 21. Apakah tandanya mengasihi Yesus? Kami ada 21. Memegang Dan perintahnya dan melakukan. Tanda. Oke. Dan Melakukan. barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi ini ditanyakan, untung atau rugi memegang dan melakukan perintah? Untung atau rugi? Untung. Ada untung ya, apa? Kalau begitu ditanyakan, kan begitu ditanya ya. Apa untungnya? Apa untungnya? Ayat 20 sebentar di situ dia jawabannya. Apa untungnya? Dikasihi oleh Bapa. Dikasihi oleh Bapakku dan Aku pun akan mengasihi dia. Yesus mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Emang cocok apa? Mua sila kata di bata, lana sila ko emang lana sila itu.
Nggak semakin kenal dengan Tuhan itu. Ketika kita lakukan satu, kita akan semakin mengenal dia begitu. Kita lakukan dua, kita akan karena semakin kita lakukan semakin dinyatakan kan begitu. Maksudnya dinyatakan itu di bahasa corona, ku petandakan diriku membara. Begitu ya. Jadilah hanya tahu dia upah surga maut. Upah dosa. Upah dosa itu maut. Yesus mati dan diguna. Hanya ente tersa. Kan ada perintah, ya. Jadi mereka itu dipilih kan bukan hanya supaya menikmati kan begitu ya, supaya melakukan perintah. Tapi ini murid ya, bermurid tapi maksudnya. Tapi bagiku murid itu setiap orang percaya sudah masuk murid. Bagiku nggak tahu. Begitu ya. Tapi memang ada murid yang dikhususkan kan begitu ya. Tapi murid-murid. Jadi kalau sekarang itu murid-murid itu sebagai orang yang percaya. Maka cocok kata kerjakanlah Keselamatan. begitu ya. Ada pekerjaan dalam keselamatan. Jadi kalau dia belum selamat apa yang mau dikerjakan kan begitu ya. Enggak ada kekuatan itu. Jadi letak terdekat. Oke, baik. Ayat yang ke-23 sudah ya. 22 ayat 23 apa katanya ya? 3 ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 22 udah kan tadi? 22 belum? 22 belum? Oh, belum ya? Ini kan apa katanya? Yunus yang terus berkata kepada Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak mengatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada Dunia. dunia ini? Ayat 23 apa tadi katanya? Dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Adi bangsa kamu malam adi Yudas. Bukan maka malam. Bankelang aden dua aku. Aku petandakan diriku, begitu dia. Karena engkau mengasihi aku, makanya aku mau menyatakan diriku kepadamu. Pakak cocok pakak. Adimu kenal aden Tuhan Yesus malam adi dengu gesek. Begitu ya. Cocok kamu. Karena engkau mengasihi aku. Jadi ayat 23 tadi ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menulis firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Ya. Ayat 24 apa katanya? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Oke, jadi ini apa aja ya? Gimana bilang ya? Ya, kukira yang dia mengasihi, ya dia melakukan. Kalau enggak, ya dia akan didengarkan, tidak dilakukan. Jadi gampang simpel saja itu. Baik, sedikit lagi ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Oke. Supaya apa? Supaya nanti aku akan lagi bersama-sama dengan kamu. Kamu sudah lihat semua itu. Dan begitu. Ini semua diajarkan. Baik, ayat yang terakhir ayat 27. 3 ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Iya, karena tahu Yesus, mereka akan gelisah dan gentar Hatinya. Maka zaman Simon yang telah menyangkal Yesus ya. Sebelum ayat berbau engkau kan sudah menyangkal aku 3 kali gitu. Karena dia apa? Menyatakan pribadi secara teologis. Damai sejahtera yang diberikan Yesus adalah anugerah rohani, maksudnya ya. Oke, yang berasal dari hubungan yang dipulihkan antara manusia. Kan dosa membuat kita jauh dengan Allah kan begitu ya. Jadi kalau dosa itu biasanya tidak akan ada sejahtera. Enggak ada sejahtera. Kita coba lihat. Adam dan Hawa ketika dia belum jatuh ke dalam dosa, dia merasa
bagaimana? Bahagia ya, aman. Tapi ketika jatuh ke dalam dosa, Ketakutan. takut. Takut. Datang untuk Allah takut dia. Kalau bagi ibadah sejumpai kita ketika kita mati, adik mati, dengan mati, mereka paling dalam lalu kita pun. Macam bayangkan dulu. Allah bagi kita pun. Jadi maksudku supaya tahu kamu apa yang kita lakukan waktu kita hidup. Adam dan Hawa takut berjumpa dengan Allah karena apa? Melanggar perintah Allah. Melanggar perintah. Apa lagi? Karena lebih percaya dia kepada Iblis. bola. Kita kan begini. Ngosipkan kata ibadah, kan begitu ya? Ini kata ibadah, kan begitu ya? Ada kata yang lain, lebih kita percaya dengan kata yang lain. Bagaimana? Akan ada akibatnya, kan begitu aja ya. Jadi kita pilih yang mana. Jadi kita akan dapat menawarkan begitu, menawarkan. Jadi yang mana yang jadi pada waktu itu? Apa yang dikatakan setan kah atau apa yang dikatakan Allah? Dikatakan Allah. Apa yang dikatakan Allah kan? Di bahasa Arab, lah bukan mati, ya kan begitu ya? Ini ibadah, mati engkau. Apa yang jadi? Gundari kai kata di bahasa membahagi. Cepat. Soalnya kalau kita nggak tahu apa yang dikatakan Allah kepada kita, apa yang kita lakukan? Makanya kalau kamu mau, mintalah. Aku memang selamat Tuhan, kan begitu ya? Aku memang ke surga, ada yang mati ke surga kan? Maka nanti kamu sudah sudah kau tenang. Atau entah bakal mundur saja lah. Roh Kudus itu tidak akan bisa diam. Tidak bisa diam itu. Baik, itu pengalaman, berasa pengalaman seperti itu juga ya. Baik, sedikit lagi tadi ya. Dipulihkan antara manusia dan Allah. Damai ini bukan sekedar ketenangan perasaan. Karena ada juga orang mengatakan, aku udah tenang lah. Gereja tenang aku lah. Aku lakukan bagaimana? Ya, tapi lihat ya. Melainkan keadaan hidup yang berada dalam persekutuan dengan Allah. Begitu dia. Damai dunia, apa damai dunia? Bergantung kepada yang baik. Kalau baik, kan tenang kamu. Baik apa lagi? Ada kekayaan, keamanan, kesehatan, atau aman. Ini damai kah? Tapi bukan itu maksudnya, begitu maksudnya ya. Damai Kristus itu berasal dari Allah, tidak bergantung kepada situasi. Kok kepala senang mata Paulus masuk katakan dalam penjara dia. Bersuka cita dengan Allah. Begitu ya. Oke, sampai sinilah. Sudah jam 10 kurang 15. Kalau ada yang mau tambahkan boleh. Tidak ada ya? Pulang kita? Cukup ya? Cukup. Aku udah gak merasakan. Merasakan enggak lah. Tinggal praktek. Cukup. Tinggal praktek. Karena ada kalimat begini saya mau bilang. Siti iya ini bahasa Bahasa Inggris. Apa kan dia? Karena aku tahu belajar itu dulu. Ini banyak aja sama kata dulu. Kadang-kadang orang teologi sikit itu jadi permasalahan. Kadang-kadang pusing juga. Kesalahan pikir mereka. Karena mereka itu kan apa? Kuat berpikir, pikir terus gitu. Mereka pikir pakai cara mereka terus. Maka contoh apa? Bagaimana caranya Pak? Mengetahui ajaran yang palsu itu kan begitu. Sudah seperti itu. Saya coba langsung banding ada nasi asli. Begitu ya? Kamu kalau dapat yang asli, dikasih yang palsu mau? Enggak mau. Enggak mau kan? Kalau enggak mau,